Gitu. Nah makanya saya bilang tadi buka kembali tabir ini, Bilar harus dipenjara, harus disidangkan. Ketika ada putusan pengadilan dia bebas, itu baru boleh. Saya akan menyurati Kapolres Jakarta Selatan. Tanpa kehendak dari Lesti ya, juga bisa. walaupun Lesti Kejora tidak itu, saya akan menyurati. Saya akan surati Polres Jakarta Selatan agar Bilar ditahan. Udah jelas-jelas menegaskan tentang perlindungan anak dan ibu, perempuan dan ibu. Perempuan, kenapa dibilang perlindungan anak atau perempuan, ibu dan anak ini? Perlindungan perempuan dan anak ini, perempuan dan anak ini, karena dianggap oleh negara perempuan dan anak ini adalah manusia atau orang yang memang lemah. Dianggap lemah oleh negara, dianggap lemah oleh undang-undang, makanya dibikinlah undang-undang khusus tadi, undang-undang PPA nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan perempuan dan anak. Karena dianggap anak ini lemah. Kalau ketika ada peristiwa hukum, PPA ini yang mengatur tentang penghapusan KDRT. Artinya di sini kalau ada peristiwa hukum yang berkaitan dengan KDRT, walaupun itu dicabut, nggak bisa di SP3. Itu harus berjalan sesuai dengan administrasi hukum pidana, khususnya pidana khusus. Ya walaupun damai, proses hukumnya tetap jalan, nggak bisa dilakukan proses restoratif justice terhadap KDRT. Dari mana dasarnya gitu? Cacat formil. SP3-nya harus dibatalkan, proses hukumnya harus berjalan. Masyarakat harus melihat, karena ini berkaitan dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Gitu loh. Kaitan dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 itu berkaitan langsung karena di hak-hak manusia, hak hukum manusia yang berkelamin wanita dan anak ini yang dianggap lemah oleh negara, maka dibuatlah undang-undang tersebut, undang-undang khusus yang mengkhususkan tentang perlindungan terhadap hak-hak hukum antara anak dan perempuan tadi. Jadi kalau diadakan restoratif justice ini keliru, cacat formil, dan Polres Jakarta Selatan harus mencabut itu lalu melanjutkan proses hukumnya. Ya kasus-kasus pidana khusus itu tidak bisa dilakukan mekanisme hukum restoratif justice. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena restoratif justice itu sifatnya kan musyawarah untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan KUHP kan gitu. KUHP khususnya pidana umum kan gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam ranah pidana khusus seperti korupsi, narkoba, PPA, ya, perlindungan perempuan dan anak, itu nggak bisa dilakukan restoratif justice. Dasar hukumnya apa? Tetapi kenapa dibikin lagi pidana khusus? Karena itu kan berkaitan dengan hal yang memang dianggap sudah di luar daripada konteks kebiasaan ya, yang ada di dalam hukum pidana kan gitu. Artinya di sini menurut saya restoratif justice itu tidak bisa dipakai di peristiwa hukum yang berkaitan dengan pidana khusus. Kan ya. Ya kalau demi kepentingan untuk edukasi agar tidak lagi terjadi korban-korban berikutnya, ya saya minta kepada Kapolres untuk melanjutkan kasus ini. Nggak bisa di restoratif justice, itu cacat formil. Nggak bisa. Dari mana dasarnya? Gitu. Karena ini pidana yang memang dikhususkan oleh negara untuk melindungi hak-hak hukum. Gitu loh. Kayak kasus korupsi dilindungi oleh hak hukum, hak asasi manusia tentang anggaran negara yang akan merugikan orang banyak. Gitu. Narkoba juga begitu sama. Tentang hak hukum masyarakat Indonesia yang akan merugikan orang banyak. Nah PPA ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 sama, akan merugikan hak hukum masyarakat orang banyak, khususnya wanita dan anak. Gitu. Jadi kalau ini dikit-dikit restoratif justice, besok kalau ada orang yang siksa wanita lagi, ya akhirnya damai lagi, ini nggak bakal kelar kan? Itu hukumnya hukum berat loh. Oke. KDRT. Gitu. Ya, itu nggak bisa dong. Itu bisa sama nggak, Bang? dengan mempermainkan pidana khusus. Gitu loh, polisi harus melihat ini gitu loh. Setiap hal yang khusus di dalam pasal 63 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dijelaskan bahwa sesuatu kasus yang sedang berjalan maka harus diutamakannya khususnya, pidana khususnya. Pidana umumnya dikesampingkan. Di kasus Lesti Kejora saya belum baca. Tapi kalau berkaitan dengan KDRT, ya KDRT, saya rasa nggak bisa di restoratif justice. Itu cacat formil. Dan ini polisi harus bijak di sini gitu, agar masyarakat puas gitu loh melihat peristiwa hukum tersebut diadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan hukum.
sesuai dengan amanah undang-undang gitu. Bukan mempermainkan hukum, meremehkan hukum. Kalau memang untuk damai, ngapain mereka lapor? Biasa kalau Lesti Kejora tahu ada masalah lagi, ribut lagi dengan si siapa lakinya? Bilar. Si Bilar, kalau dia digantung di dalam kamar atau mati, siapa yang tanggung jawab? Kan negara juga. Karena hak-hak hukum daripada perempuan dan anak itu udah dilindungi negara, gitu loh. Ini bukan saja delik aduan absolut sebenarnya. Ini masuk dulu ke ranah delik aduan relatif. Relatif atau siapa saja bisa melaporkan selama dia melihat kejahatan itu tersebut terjadi. Bukan saja Lesti Bilar yang melaporkan. Kalau ada kejadian pemukulan terhadap anak dan ibu, masyarakat umum pun bisa melaporkan. Karena ini masuk dalam delik aduan relatif, bukan delik aduan absolut. Ingat ya. Jadi artinya di sini, saya sebagai masyarakat Indonesia dan pengamat hukum, saya meminta kepada pihak kepolisian, Polres Jakarta Selatan untuk membuka kembali SP3 tersebut. Karena saya anggap SP3 tersebut cacat hukum dan Bilar harus ditahan kembali. Bilar harus diambil lagi dan jadi tersangka. Nah, selama ada putusan pengadilan. Karena restoratif justice atau SP3 itu bagian daripada keputusan atau kewenangan dari pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak boleh melangkahi undang-undang, gitu loh. Boleh mengeluarkan itu, tapi tidak boleh mengeluarkan undang-undang. Ya, kalau hukumannya memang berkaitan dengan pidana umum, bolehlah restoratif justice, ya kan, kayak maling ayam, kayak yang lainnya. Tetapi kalau pidananya udah berat, udah berkaitan dengan hak asasi manusia banyak, nggak bisa restoratif justice. Dari mana dasarnya? Nah makanya saya bilang tadi, buka kembali tabir ini. Bilar harus dipenjara, harus disidangkan. Ketika ada putusan pengadilan dia bebas, itu baru boleh. Saya akan menyurati Kapolres Jakarta Selatan. Tanpa kehendak dari Lesti juga bisa. Walaupun Lesti Kejora tidak itu, saya akan menyurati. Saya akan surati Polres Jakarta Selatan agar Bilar ditahan. Nggak boleh dong, ini kan edukasi hukum. Kalau ini dibiarkan, ini kasihan wanita-wanita lain ketika disiksa dikit-dikit, diintervensi wanitanya. Damai nggak loh? Kalau nggak damai, gue bunuh. Kan bahaya nanti. Kasusnya ini nanti akan berpengaruh kepada wanita-wanita lain disiksa oleh lakinya. Kenapa pidana khusus ini terkait dengan PPA ini dibuat oleh negara untuk melindungi hak hukum terhadap wanita-wanita yang memang dianggap lemah oleh negara. Anak dianggap lemah oleh negara itu. Ini dasarnya, dasar hukumnya. Jadi kalau restoratif justice ini nggak tepat diterapkan kepada kasus KDRT.